Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G2 ingin mempresentasikan laporan PPST 1 kami. Saya sendiri dengan nama Farel Ramadan Mukni, lalu ada Ilman Nafiansyah, ada Brian Anthony, ada Lulu Olivia, ada Nathaniel Darren, dan yang terakhir itu ada Yesha Akilah. Lalu yang pertama akan saya jelaskan itu adalah pembuatan desain produk. Nah, pada praktikum ini dilakukan perancangan 4 alternatif desain produk gantungan kunci yang berbahan plat aluminium menggunakan perangkat lunak CAD atau kami bisa menggunakan SolidWorks. Keempat desain yang dibuat ini kemudian dibandingkan berdasarkan kompleksitas fiturnya, kesesuaian terhadap batasan manufaktur, dan kesesuaian terhadap batasan mesin yang tersedia. Setelah dilihat 4 alternatif desain ini, terdapat desain produk terpilih, yaitu kami menggunakan emboss pada desain produk 3 yang berbentuk seperti paus yang ada pada anjing, tetapi kami menggunakan geometri yang kedua, yaitu yang berbentuk bear. Dapat dilihat di sini, kami menggunakan geometri yang nomor 2 berwarna coklat, tapi model embossnya kami menggunakan nomor 3. Oke, sekarang setelah kita memiliki desain produk akhir yang sudah final, maka kita akan membuat beberapa cetakan dalam proses produksi produk jadi. Nah, kalau di sini kan kita akan memerlukan blanking dari produk terpilih. Nah, untuk membuat profil yang sesuai, maka kita membutuhkan beberapa cetakan. Kalau misalnya di sini ada beberapa gabungan, di sini ada assembly dari 3 cetakan, yaitu pertama di sini nomor satu ada fixed stripper, lalu berikutnya yang kedua ada lower dice blanking, dan yang terakhir ini ada punch blanking. Oke, nah, seperti yang tadi sudah dibahas, pertama dari patch breaking sendiri, ini fungsinya sebagai pemotong utama yang akan memotong sesuai dengan profil. Jadi di sini dapat dilihat ada seperti profil bagian luar dari produk jadi, lalu berikutnya juga ada fixed stripper yang akan menahan posisi plat aluminium yang akan dipotong supaya dia tuh tetap rata. Sama dia tuh akan membantu dalam pelepasan material dari punch setelah proses penekanan punch atau pemotongan selesai. Lalu berikutnya terakhir ada lower dice. Nah, ini merupakan bagian yang memberikan sedikit rongga untuk tempat punchnya untuk lewat dan dapat memotong material sesuai dengan kebutuhannya. Dan seperti tadi dapat dilihat, di sini ada konfigurasinya, pas ada di posisi paling atas, lalu ke fixed stripper, dan juga ada lower dice blanking. Nah, pas akan masuk seperti posisi di sini, dan part ini akan masuk melalui rongga kecil yang ada di antara fixed stripper dan lower dice blanking. Rencana produksi atau LRP. LRP adalah dokumen perencanaan yang berisi urutan proses manufaktur yang diperlukan untuk mengubah material awal menjadi komponen dengan bentuk dan dimensi yang sesuai rancangan. Dengan kata lain, LRP digunakan sebagai acuan dalam menentukan langkah kerja, jenis mesin, alat potong, serta parameter proses yang digunakan selama fabrikasi. Karena kami memiliki 3 komponen yang berbeda, oleh karena itu kami memiliki 3 LRP untuk tiap-tiap komponennya. Yang pertama adalah untuk komponen lower dice blanking. Di LRP ini bisa dilihat untuk lower dice blanking kami memiliki kurang lebih sekitar 67 total operasi dengan stasiun kerja, alat bantu, serta tools yang berbeda. Kami juga dapat mendapatkan waktu untuk tiap-tiap operasi yang kami dapatkan dari perhitungan yang ada. Begitu juga untuk LRP fixed stripper dan juga LRP punch blanking. Nah, selanjutnya kami juga membuat assembly chart. Assembly chart adalah diagram visual yang menggambarkan urutan, hubungan, dan cara komponen-komponen bergabung untuk membentuk sub assembly dan akhirnya menjadi produk jadi. Nah, untuk komponen blanking, assembly yang pertama adalah kami mengassembly part lower dice blanking dengan fixed stripper blanking. Kemudian sub assembly tadi kami assembly lagi dengan punch blanking sehingga menjadi satu komponen yang utuh. Di sini ditampilkan ada dua jenis OPC. Yang pertama adalah OPC yang masing-masing part terletak di sebelah kiri. Ada part seperti lower dice blanking, fixed stripper, dan punch blankingnya. Kemudian di sebelah kanan ada OPC gabungan, yaitu OPC yang sudah mentransaksikan hasil RAP dari 3 part kemudian disatukan menjadi satu OPC besar. Nah, untuk OPC ini sendiri dapat dilihat di masing-masing memiliki ringkasannya. Jadi ada waktu-waktu tertentu, misalnya dalam membuat punch blanking dibutuhkan waktu sebanyak 11.621 detik. Untuk fixed stripper sendiri membutuhkan waktu 70.000 detik kira-kira. Dan untuk membuat lower dice-nya dibutuhkan waktu sekitar 17.000 detik. Pada OPC gabungan dapat dilihat bahwa sama seperti OPC yang masih per part, di OPC gabungan ada juga huruf I dan O. I melambangkan proses inspeksi dan O melambangkan proses seperti milling, drilling, finishing, dan sebagainya. Dan dilakukan proses assembly yang pertama pada O50 untuk melakukan assembly antara kedua part, yaitu part dari fixed stripper dengan lower dice blanking. Kemudian dilanjutkan dengan assembly dengan part yaitu punch blanking pada operasi ke 51 dan inspeksi ke-8. Sehingga ditemukan bahwa
terdapat totalnya 51 operasi dengan jumlah waktu 79.000 detik, 8 sejumlah 8 inspeksi, dan total kegiatannya itu 59 jumlah kegiatan dengan total waktu 79.083 detik, sama seperti jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat part fix stripper, dikarenakan fix stripper itu memakan waktu paling lama. Maaf, sama dengan jumlah waktu membuat lower dice blanking, dikarenakan pembuatan lower dice blanking memakan waktu yang paling lama, yaitu 79.083 detik. Oke, untuk produksi cetakan, dilakukan proses pemesinan seperti drilling dan milling menggunakan mesin CNC. Komponen yang dibuat ada 3, yaitu punch blanking, lower dice blanking, dan fix stripper. Proses dimulai dari membuat alur, kalibrasi, hingga proses subtraktif agar tercapai produk yang diinginkan. Kemudian untuk produksi hasil, part yang telah dibuat sebelumnya akan digunakan dalam pembuatan blanking. Punch sendiri berguna untuk menekan pelat yang akan dicetak, kemudian fix stripper menahan posisi pelat, dan lower dice blanking untuk memberikan rongga sebagai dan juga sebagai penumpu. Ketiga bagian yang telah dibuat akan dipasangkan pada mesin blanking untuk memotong blank aluminium menjadi produk yang diinginkan. Baik, selanjutnya adalah produksi print. Additive printing dipilih sebagai metode alternatif yang dapat kami gunakan dalam memproduksi barang jadi. Additive printing juga merupakan metode manufaktur yang dapat membentuk produk dengan cara menambahkan material secara layer by layer ataupun bertahap. Nah, ini juga harus berdasarkan model digital 3 dimensi. Di sini ada gambar yang paling kiri. Ini adalah model produk pada flash print. Lalu gambar di tengah ada proses printing dari additive printing itu sendiri. Dan gambar terakhir adalah produk jadi dari additive printing. Jadi kurang lebihnya terkait produksi print, specifically additive printing itu kurang lebih seperti ini. Nah, baik, sekiranya itu saja presentasi yang dapat kelompok G2 sampaikan. Kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun isi dari konten yang telah kami sampaikan. Kami juga ingin berterima kasih kepada audiens yang telah menonton video kami hingga selesai dan kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, dari kelompok G2 untuk presentasi PPST 1 telah selesai dan terima kasih banyak.